Baik, selamat jumpa, salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan materi mata kuliah pengantar sistem teknologi informasi dan komunikasi mengenai pengenalan aplikasi Microsoft Office Word. Baik, aplikasi Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata yang dikembangkan oleh Microsoft dan di dalamnya terdapat satu paket Office yang berisi Microsoft Word, Microsoft Excel, kemudian Microsoft PowerPoint, Microsoft Office Publisher, kemudian ada Microsoft Office Access dan lain-lain. Microsoft Word sendiri merupakan hasil pengembangan dari versi-versi sebelumnya dengan penambahan beberapa fitur untuk memudahkan pengguna. Microsoft Word biasanya kita akan lihat dia akan mengikuti itu Office berapa. Jadi ada Office 2003, Office 2007, Office 2010, Office 2013, Office 2016, Office 2019, maaf. Jadi kita lihat di situ bahwa Word 2003, ada Office Word 2007, ada Office Word 2013, ada Office Word 2016. Nah, yang pastinya setiap Office tersebut memiliki penambahan beberapa fitur yang berbeda-beda. Nah, kita akan lihat perbedaan-perbedaan atau kita akan melihat menu-menu yang ada pada Microsoft Office Word. Jadi kita akan pelajari interface dan icon yang ada di Microsoft Word. Kemudian bagaimana mengaktifkan menu-menu yang ada pada Microsoft Word. Nah, kemudian nanti setelah itu kita akan coba membuat, menyimpan dan membuka serta mengedit dokumen, dan kemudian mengcopy dan memindahkan naskah atau dokumen. Jadi yang pertama di sini kita akan pengenalan bagaimana kita membuka aplikasi Microsoft Office Word. Kemudian kita melihat menu-menu apa saja, tampilannya seperti apa, kita akan melihat tampilannya. Microsoft Word sendiri ada beberapa keunggulan dari Microsoft Word. Ya, jadi kita bisa menyimpan langsung dalam format PDF atau kita bisa convert langsung tanpa bantuan pihak ketiga. Bantuan pihak ketiga dalam artian ini adalah aplikasi pendukung, aplikasi yang bisa untuk mengkonvert. Nah, jadi kita bisa lewat menu penyimpanan file save as, kemudian kita ubah ke PDF. Kemudian ada penambahan fitur yang ada pada Microsoft PowerPoint maupun Microsoft Word yang bisa kita gunakan. Kemudian ada beberapa menu, misalnya ada penambahan pada menu-menu misalnya insert dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada fitur-fitur tambahan itu juga akan disesuaikan dengan Office, apakah itu Office 2010, Office 2013, 2016 maupun 2019. Nah, belakangan ini adalah Office 2019 yang pastinya kita tahu bahwa semakin tinggi atau semakin ada versi yang baru berarti ada penambahan fitur-fitur yang baru daripada versi terbaru tersebut. Nah, ini adalah contoh daripada tampilan Microsoft Word. Nah, Office Word ada Office Word 2010, Office Word 2013. Nanti akan kita bisa lihat perbedaannya. Jadi ada bagian-bagiannya, ada tombol close, title bar, kemudian ada scroll bar, view, ada status bar, kemudian toolbar quick access, dan Microsoft Office tombol. Kemudian misalnya pada tampilan ini adalah Office 2010, ada quick access, tab menu, title bar, ribbon menu, control windows, dan beberapa tampilan yang ada. Seperti contoh misalnya tab file ini, jadi dia merupakan tombol yang berisi perintah standar untuk pengoperasian file. Nah,
Nanti kita akan bisa lihat bersama-sama. Kemudian ada tab menu. Tab menu ini dia biasanya berbentuk tabulasi dan berisi serangkaian grup yang memuat beberapa tombol perintah. Nah, kemudian title bar. Nah, title bar di sini juga dia biasanya menampilkan judul atau nama dari dokumen yang sedang aktif. Jadi biasanya nanti kalau kita bekerja, kita menyimpan, nanti title bar di atas itu dia akan berubah menjadi nama data atau nama file yang kita simpan. Kemudian ada ribbon menu, jadi area yang menampilkan tab yang aktif yang di dalamnya terdiri dari group. Kemudian ada juga view ruler dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut, ada ruler horizontal. Itu adalah penggaris horizontal yang digunakan untuk mengatur margin pada lembar kerja. Kemudian control windows. Control windows itu ada 3, ada minimize, ada restore, dan ada restore atau maximize, dan ada close atau exit. Jadi misalnya kita mau menutup file atau menutup jendela daripada Office Word atau aplikasi yang kita gunakan, kita bisa menggunakan control windows. Atau kita bisa minimize atau restore kembali untuk misalnya kita pindah ke aplikasi atau software yang lain yang ada kita gunakan bersama-sama. Kemudian ada ruler vertikal, biasanya ini digunakan untuk mengatur margin pada lembar kerja. Kemudian ada kontrol tabulasi. Nah, kontrol tabulasi ini biasanya digunakan untuk mengatur pengetikan. Kemudian ada status bar. Status bar ini adalah berfungsi untuk menampilkan informasi tentang halaman. Jadi kita bisa mengaturnya dengan mengklik tombol kanan pada bar status tersebut. Kemudian ada text area. Text area ini biasa pada bagian tengah. Ini adalah halaman kosong yang biasa kita gunakan untuk membuat dokumen teks, gambar, tabel, dan grafik. Artinya ini adalah bagian atau area bekerja. Kemudian ada dokumen view. Dokumen view juga ini adalah untuk mengatur tampilan halaman kerja. Begitu juga ada bagian untuk kontrol zoom, jadi memperbesar dan memperkecil tampilan lembar kerja kita. Nah, kemudian supaya kita bisa lihat langsung, kita masuk saja ke aplikasi Microsoft Office Word. Jadi untuk masuk ke Microsoft Office Word bisa melalui shortcut yang ada di desktop yang di depan atau desktop pada komputer atau laptop masing-masing. Misalnya di sini ini karena menggunakan Office 2010. Nah, ini ada shortcutnya, bisa 2 kali klik. Jadi double klik, dia akan langsung membuka aplikasi Microsoft Office Word 2010. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua, kita bisa melalui tombol start, klik menu start, kemudian kita masuk dan mencari untuk program Microsoft Office Word. Nah, seperti ini. Misalnya kita mengecek, misalnya ada Microsoft Office Word, kita tinggal mengklik saja. Nah, dia juga akan langsung otomatis masuk ke aplikasi Microsoft Office Word seperti itu. Kemudian kita bisa lihat di sini tadi penjelasan yang tadi ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui dari aplikasi Microsoft Office Word ini. Jadi ada tab, ada ribbon, dan ada group. Jadi yang dimaksud tab adalah ini sederetan menu yang ditandai dengan teks. Ditandai dengan teks, terdiri dari tab file, mungkin bisa dilihat ini tab file. Kemudian ada tab home, kemudian ada tab insert, tab page layout, reference, kemudian tab mailing, tab review, dan tab
view. Nah, file sampai home ini yang disebut dengan tab. Kemudian selanjutnya ada ribbon. Ribbon adalah sekumpulan menu dalam setiap tab. Nah, seperti contohnya ini, misalnya file atau home. Nah, yang di dalam-dalam ini adalah yang disebut dengan ribbon. Kemudian pada tab insert ada ribbon-ribbonnya juga seperti ini. Ini yang disebut dengan ribbon. Kemudian pada tab page layout ini juga ribbonnya berbeda. Jadi bisa dicoba untuk mailing, ini ribbonnya juga berbeda. Untuk view ini adalah ribbonnya. Kemudian ada juga disebut istilah adalah group. Group adalah sekumpulan menu atau icon dalam tiap ribbon. Nah, seperti contoh misalnya tab home ini adalah tab home. Di dalam tab home ini ada group clipboard. Jadi ini adalah group clipboard. Kemudian ini adalah group font. Kemudian ini adalah group paragraph. Ini adalah group style. Nah, kemudian pada bagian insert ada misalnya untuk link, kemudian header dan footer, teks maupun simbol. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi misalnya kalau di font. Nah, font juga tadi kalau misalnya kita buka dia, kita klik, ini ada mengisi jenis-jenis font. Kemudian font style adalah untuk style fontnya. Kemudian size-nya seperti apa. Jadi style font seperti apa, kemudian size-nya seperti apa. Itu untuk font. Jadi bisa lihat juga misalnya untuk group paragraph. Jadi kalau diklik, nah ini bisa lihat ada line and page break. Kemudian ada untuk change case. Kemudian untuk pengaturan spasi dan lain sebagainya. Kemudian ada pada group style, bisa kita klik, kita lihat di sini. Nah, pada group style ini juga biasanya pilihan format untuk bentuk-bentuk penjudulan paragraf yang terpilih. Kemudian change style ini biasanya pengaturan tema daripada paragraf. Kemudian ada pada tab insert juga kita bisa lihat ada group page. Nah, group page di sini ini ada page break, kemudian ada blank page. Kemudian ada illustration di sini. Ini untuk ada clip picture, kemudian clip art maupun ada picture. Nah, misalnya picture ini kita pakai untuk menyisipkan gambar. Kemudian clip art ini menyisipkan gambar-gambar ilustrasi. Nah, kemudian ada shape ini biasanya kita menyisipkan objek gambar auto shape. Kemudian ada smart menyisipkan gambar dalam bentuk organization. Kemudian chart menyisipkan grafik atau diagram. Nah, kemudian juga kita bisa lihat ada tab selanjutnya ada page layout. Nah, pada tab page layout ini ada orientasi ini untuk bentuk dokumen, apakah mau diketik atau kita cetak nanti dalam bentuk tegak, vertikal atau horizontal, landscape atau portrait. Kemudian ada size di sini biasanya untuk jenis ukuran kertas yang akan kita pakai atau kita gunakan. Kemudian kalau kolom ini dalam bentuk teks, misalnya kita mau buat naskah dalam bentuk kolom koran, nah itu kita bisa masuk di kolom. Kemudian pada page layout ini juga kita bisa lihat ada line number, ini ada bisa kita manfaatkan juga. Kemudian bisa kita lihat pada tab selanjutnya, tab yang lain misalnya tab mailing. Nah, tab mailing ini biasanya kita membuat mailing list, jadi ada envelope. Nah, envelope ini biasanya membuat dan mencetak amplop. Kemudian label, biasa membuat dan mencetak label. Kemudian ada group start mail merge. Nah, start mail merge di sini ini biasanya kita gunakan untuk membuat surat yang biasa atau berupa email untuk banyak orang.
Jadi kalau misalnya dalam kegiatan-kegiatan kita buat undangan, tetapi tujuan undangan tersebut ke banyak orang, kita cukup membuat mail saja. Jadi tujuan-tujuan undangan tersebut sudah langsung dicetak nama dan alamat dari penerima. Kemudian kita bisa lihat juga ada tab review. Nah, tab review ada di sini ada misalnya contoh spelling and grammar. Ini biasanya menjalankan pemeriksaan ejaan dan tata bahasa dari teks atau alinea maupun paragraf dalam satu dokumen. Kemudian thesaurus ini biasanya digunakan untuk mengecek ulang pembendaharaan. Kemudian research ini biasa digunakan untuk mengetahui data pengulangan. Kemudian ada tab view juga. Nah, tab view di sini ini ada point layout. Nah, point layout ini biasanya mengubah tampilan layar ke bentuk point view. Kemudian ada full screen reading, itu biasanya menampilkan dokumen dalam satu layar penuh. Kemudian ada web layout, biasanya digunakan untuk mengubah tampilan layar dalam bentuk web view. Ada outline, ada draft. Nah, kalau draft ini biasanya menampilkan draft text untuk mempercepat pengeditan, ya. Jadi biasanya dipakai untuk mempercepat pengeditan. Kemudian ada juga group window kayak ini. Group windows ini ada new windows, arrange all, ada split. Kalau new window ini biasanya untuk membuka jendela baru. Kemudian arrange all ini dia digunakan untuk mengatur letak dan bentuk jendela dokumen yang aktif agar keseluruhan dokumen aktif dengan ukuran yang sama dalam waktu bersamaan. Kemudian split ini biasanya kita membagi dokumen aktif menjadi dua bagian agar dapat melihat bagian yang berbeda dari dokumen yang sama pada waktu bersamaan, seperti itu. Jadi ini adalah tampilan Microsoft Office Word. Jadi bisa dipelajari, bisa kita tahu fungsi-fungsi daripada masing-masing tab maupun ribbon yang ada ini, kegunaannya supaya dalam bekerja kita bisa memahami dan kita bisa menggunakan dengan baik. Demikian pengenalan singkat tampilan dari aplikasi Microsoft Office Word. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih.